Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan selamat sore untuk Ibu Pengampu, Ibu Dr. Wesnina MSN. Perkenalkan, saya Nada Zila Firezi dari D3 Tata Busana Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1509521035. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prehistoric culture atau pakaian prasejarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang The Venus of Willendorf. Apa itu The Venus of Willendorf? The Venus of Willendorf sendiri adalah patung yang paling terkenal dan paling penting dalam sejarah kita. Patung ini ada pada 25.000 tahun sebelum Masehi. Patung ini dijuluki sebagai patung wanita karena bentuk badannya yang seperti badan wanita. Memiliki tinggi beberapa inci dan memperlihatkan buah dadanya dan perutnya yang berbentuk bundar. Lalu, apa yang menarik dari The Venus of Willendorf ini? Yang menarik bagi sejarawan dari The Venus of Willendorf ini sendiri adalah daerah kepalanya yang menjadi tanda tanya. Apakah itu seperti topi rajut? Apa itu seperti rambut yang keriting? Yang kedua ada The Venus of Berzempoy, yaitu ada pada tahun 23.000 sebelum Masehi. Dengan fakta yang dapat kita lihat pada bagian kepala patung ini, rambutnya seperti mewakili beberapa jenis kepangan atau plat lebih yang dibuat sedemikian rumit dan sangat indah. Yang ketiga ada Graffitin Culture yang ada pada tahun 22.000 sebelum Masehi sampai 35.000 sebelum Masehi. Dengan sejarah, Graffitin Culture ini merupakan kebudayaan arkeologis di Eropa pada masa Paleolitikum akhir yang menggantikan kebudayaan dari Aurignacia. Dengan fakta, kebudayaan Eropa ini adalah kebudayaan yang terakhir yang dianggap sebagai satu kebudayaan. Dengan penjelasan, Graffitin Culture ini ada pada zaman Ice Age. Lalu dari Graffitin Culture ini seringkali ditemukan mayat yang terkubur yang dianggap seperti pangeran, yang semua bagian putih kecil di tulangnya itu terdapat cangkang dan gigi. Setiap cangkang atau gigi ini dilubangi dan masing-masing memiliki lubang kecil di dalamnya. Lalu ada pakaiannya yang berbentuk tunik dan terbuat dari kulit, yang hiasannya berupa cangkang dan gigi dari hewan. Lalu yang keempat ada pakaian suku, yang dimana pakaian suku ini bisa dipakai non-suku yang digunakan untuk menandakan pertama, status dari anggota suku tersebut, yang kedua keberanian, yang ketiga elemen spiritualnya, yang keempat rasa memiliki. Pakaian suku ini biasanya dikenakan oleh orang-orang dari suku Afrika, Australia, dan suku lainnya. Yang kelima ada lukisan batu Bradshaw atau Bradshaw Rock Painting yang ada pada periode Paleolitik dan Neolitik, yang terdapat lukisan batu Bradshaw yang menunjukkan cara berpakaian dari suatu budaya. Adanya orang yang berpendapat tentang lukisan ini seperti suku Dogon dari Afrika Barat yang dia berpendapat bahwa Bradshaw Rock Painting ini digunakan sebagai busana adat saat upacara. Keenam ada Grave Asian Culture atau kuburan budaya Asia menandai awal dari tekstil. Masih belum tekstil yang sebenarnya, namun memiliki jejak tekstil. Salah satu batu dari kuburan ini adalah batu yang telah ditemukan dan diketahui batu ini ditemukan pada 35 tahun sebelum Masehi. 7. The Bog People atau orang rawa. Ditemukan di rawa bagian gambut yang tersusun secara kimiawi yang mengawetkan tubuh dan seringkali pakaian mereka dipakaikan kembali kepada anak cucu dari orang rawa tersebut. Dipercaya mayat-mayat yang ditemukan ini adalah yang pertama
korban dari pengorbanan manusia. Yang kedua, dibunuh secara ilegal dan kemudian dibuang ke rawa gambut. Yang ketiga, korban dari ritual kanibalisme. The Book People sendiri memberikan kita wawasan yang luar biasa tentang kehidupan di Neolitik. Berikut beberapa wawasannya. Yang pertama, memberikan kita gambaran tentang tatanan rambut. Yang kedua, rambut wanita yang diikat atau dipelintir seperti pita kecil. Yang ketiga itu rambut yang ditata dengan gel, memberi kesan garang dan lebih tegas atau lebih tinggi. Yang kedelapan, ada recognizable clothing atau pakaian asli yang sangat mudah dikenali dari kejadian pengawetan di rawa gambut ini. Seperti Neolithic outfit yang dimana memiliki baju crop top dan mini skirt yang terbuat dari kulit. 9. Ada Ozzy the Iceman pada 3300 sebelum Masehi. Ditemukan pada kawasan hutan pegunungan Alpen. Terdapat lubang bekas tambakan panah dari punggungnya yang menembus langsung ke hatinya. 10. Ozzy tato atau adanya gambaran lukisan atau seperti tato pada tubuh Ozzy ini yang ditemukan jelas 40 tato berupa garis-garis kecil seperti berkode di seluruh tubuhnya. Berada di titik tekanan darah tubuh manusia, ditemukan beberapa tulang yang patah pada Ozzy tato ini. 11. Brad Pitt. Ia memiliki tato yang merupakan ilustrasi dari tubuh Ozzy saat ditemukan. 12. Ozzy get dressed atau pakaian Ozzy. Yang pertama, ia memakai jubah yang terbuat dari jerami dan ditenun. Lalu jerami ini tahan dari hangat dan tahan dari air. Yang kemudian ia menggunakan sabuk dari kulit seperti suspender garters. Lalu menempelkan legging dan mengenakan cawat, sepatu yang terbuat dari kulit dan benang. Sekian pemaparan saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.